Hai, selamat pagi, Shalom, anakku kelas 1. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 1 masih melanjutkan di materi 5, yaitu aku menyayangi keluargaku. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang kasih itu dibagi menjadi 4, yaitu kasih apa? Kasih agape, kasih storge, kasih philia, dan kasih eros. Kemudian ada 14 sifat-sifat sudah ya. Hari ini kemudian akan melanjutkan materinya. Yuk kita mau belajar. Nah, kita akan disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus apabila sudah melaksanakan perintahnya, yaitu apa? Mengasihi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan yang namanya hukum kasih itu hanya ada 2. Yang pertama bunyinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua bunyinya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi anak-anak, penekanan di sini adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Bukti kasih Tuhan Yesus kepada manusia adalah Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia agar manusia beroleh keselamatan dan hidup kekal. Karena Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan kepada kita, maka kita harus bersyukur. Syukur kita wujudkan dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia. Tuhan Yesus rela menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus harus merelakan nyawanya. Harus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita, umat manusia, ya, supaya apa? Kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, ya. Karena manusia tidak bisa melepaskan hukuman dosa sendiri. Manusia memerlukan juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Oke. Nah, kasih harus kita wujudkan di lingkungan keluarga terlebih dahulu, karena keluarga adalah lingkungan yang terdekat bagi kita, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, yaitu mengasihi, ya. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengasihi. Mengasihi siapa? Tuhan dan sesama. Lah, wujud kasih harus kita praktekkan di mana? Di dalam keluarga. Mengapa? Karena keluarga adalah lingkungan yang terdekat dengan kita, ya. Ada mama, papa, kemudian kakak, atau mungkin adik, kakek, nenek, gitu ya. Contoh kasih di dalam keluarga adalah saling peduli, saling berbagi, saling memaafkan, saling menolong, ya kan? Nah, kalau seandainya ada kakaknya tidak sengaja nginjak kakinya, ya, kaki kalian, nah harus apa? Dimaafkan, ya kan? Harus peduli. Loh, kok kakakku kok sakit ya? Nah, wujud pedulinya apa? Oh, ambilkan minum, ya, atau mungkin membelikan obat, gitu ya. Saling berbagi. Nah, berbagi apa? Bisa berbagi waktu, berbagi mainan, ya, berbagi makanan, ya, misalnya. Saling menolong ketika mungkin adik kita jatuh, ya ditolong. Ya. Nah, kita harus mengasihi orang tua karena orang tua adalah wakil Allah di dalam keluarga. Perlu diingat anak-anak, ya. Harus mengasihi orang tua. Mengapa? Karena orang tuanya adalah wakil Allah di dalam keluarga. Nah, yang apa? Yang harus membimbing, mendidik kalian, ya kan? Supaya menjadi apa? Pribadi yang baik, pribadi yang kenal kepada Tuhan Yesus. Tidak sekedar kenal, tetapi apa? Lebih lagi melakukan perintah Tuhan Yesus, ya kan? Menjadi pelaku firman. Nah, wujud kasih kita kepada orang tua adalah apa? Menghormati dan menghargai orang tua. Bukan berarti seperti upacara, ya, hormat gerak kepada mama dan papa. Bukan seperti itu, ya. Menghormati dan menghargai orang tua adalah apa? Melaksanakan semua nasihatnya, ya.
kasih kepada orang tua dapat diwujudkan dengan cara mentaati perintah orang tua. Oke, kemudian sudah jelaskan ya, menghormati, menyayangi dan mendoakan orang tua. Oke, siapa di antara anak-anak yang mendoakan orang tua? Sudah mendoakan orang tua? Bagus ya, orang tua perlu didoakan supaya apa? Sehat selalu, supaya pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Orang tua juga selalu menyayangi anak-anaknya. Orang tua rela berkorban apapun demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya. Jadi, mamah dan papa ini ya merelakan waktunya untuk apa? Untuk bekerja. Lah, kenapa? Nah, supaya apa? Kebutuhan keluarga itu tercukupi, terpenuhi. Anak-anak bisa makan yang bergizi, anak-anak bisa sekolah, ya kan? Anak-anak memiliki pakaian, anak-anak memiliki sepatu, ya kan? Anak-anak bisa minum susu. Itu orang tua, perjuangan orang tua apa? Bekerja. Mungkin dari pagi ya sampai nanti pulangnya sore atau bahkan malam. Untuk apa anak-anak? Untuk menyediakan masa depan yang baik buat kalian. Nah, untuk itu ya anak-anak harus bagaimana? Anak-anak harus ngerti, anak-anak harus paham dengan situasi itu, ya. Dengan cara apa? Anak-anak harus menghormati, menghargai orang tua, tidak boleh melawan orang tua, iya kan? Nah, itu dong. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa kehidupan jemaat Tuhan pada mula-mula, ya, itu selalu sehati dan sejiwa. Jemaat Tuhan mula-mula merasakan bahwa mereka adalah keluarga, sehingga apa? Mereka saling mengasihi, peduli, berbagi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Mengasihi harus diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan, gitu ya. Jadi anak-anakku, kalau kita mengasihi kepada saudara kita, itu tidak hanya perkataan tok, tapi lakukan. Aku mengasihimu, Kak, tunjukkan wujud kasihnya, yaitu apa? Saling peduli, saling mengasihi, saling menolong. Aku mengasihimu, Mama, aku mengasihimu, Papa, tidak hanya dalam mulut saja. Buktikan wujudnya apa? Menghormati dan menghargai orang tua, ya kan? Tidak membuang-buang makanan. Kasihan dong, Mama udah capek-capek masak, tapi kalian tidak mau makan, malah dibuang di tong sampah. Betapa sedih hati Mama, hancur hati Mama ini, iya kan? Nah, Mama pulang dari kerja atau Papa pulang dari kerja, sampai di rumah sambut dengan senyuman, ya. Jangan menyambut Mama atau Papa ketika pulang dari kerja dengan tangisan, dengan teriakan, dengan pertengkaran. Orang tua akan pusing, ya. Orang tua akan pusing, orang tua akan kecewa. Kenapa anakku seperti ini, ya kan? Nah, itu untuk itu anak-anak, mari ya, anak-anak belajar untuk mengasihi. Ya, mengasihi siapa? Mengasihi orang tua, mengasihi saudara, ya kan? Kemudian juga akan belajar untuk mengasihi apa? Anak-anak, baik anak kandung dan anak-anak didik, yaitu anak-anak, ya kan? Oke, iya. Untuk tugasnya silakan anak-anak menggambar, oke ya, menggambar pohon, gitu ya. Kemudian buahnya diganti dengan love. Nah, kau tulis semua nama anggota keluarga kamu, ya. Keluarga kalian siapa aja? Keluarga besar boleh, keluarga kecil juga boleh. Kasih love, gitu ya. Silakan dikerjakan di buku gambar, oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.